Di penghujung arc Culling Game ini, kita diperlihatkan pada keberadaan Kenjaku di suatu tempat bersama tubuh asli Master Tengen. Saat itu, sebagai pencetus Culling Game, Kenjaku rupanya sudah terdaftar sebagai pemain dengan nama Suguru Geto. Dia memiliki 309 poin, yang mana poin tersebut didapatkan dari hasil pemberian Sukuna setelah menguasai tubuh Megumi. Dengan menggunakan poin itulah, Kenjaku yang ingin segera menghentikan Culling Game untuk dapat memulai proses penyatuan, kemudian menambah dua aturan baru. Pertama, yaitu melarang adanya pemain baru yang masuk ke dalam Culling Game, dan kedua, ketika pemain selain Suguru Geto dan Megumi Fushiguro mati, maka Culling Game akan berakhir. Dua aturan yang ingin ditambahkan ini jelas mendapat penolakan dari Kogane. Hal itu dikarenakan dua aturan tersebut bertentangan dengan aturan nomor 7, yaitu aturan yang boleh ditambahkan tidak menghambat jalannya permainan. Menanggapi penolakan tersebut, Kenjaku lalu mengancam Kogane. Dia berucap jika dua aturan barunya ditolak, maka dirinya tidak akan segan untuk menghentikan Culling Game secara paksa. Dari sanalah Kenjaku akhirnya mengungkapkan bahwa pada dasarnya Culling Game tercipta dengan menggunakan perisai murni milik Master Tengen. Perisai ini sudah Tengen tempatkan di berbagai titik sejak ribuan tahun lalu, yang mana tujuannya adalah untuk menahan outbreak kutukan di negara Jepang. Di antara semua titik yang tersebar, ada 4 titik perisai yang dinilai sangat penting. Pertama, yaitu di dekat Istana Kekaisaran di kota Tokyo. Kedua, di lokasi makam bintang di bawah SMA Jujutsu. Ketiga, di makam besar Kekaisaran Yamakuni di kota Kyoto. Dan keempat, di sebuah gua di pegunungan Tsuchihida, tempat di mana Kenjaku dan Tengen kini berada. Dengan menggunakan keempat perisai ini sebagai dasarnya, Culling Game bisa berjalan hingga sampai sekarang, yang mana itu artinya secara tidak langsung orang yang harusnya menjadi Game Master dari Culling Game adalah Master Tengen itu sendiri. Andai saja sedari awal dia menonaktifkan keempat perisai tersebut, maka Culling Game tidak akan pernah terjadi. Namun nyatanya hal itu sama sekali tidak Tengen lakukan, karena jika dia menonaktifkannya maka ribuan atau bahkan jutaan kutukan akan terlepas. Jadinya daripada mengorbankan banyak manusia, Tengen lebih memilih bertaruh pada penyihir di zaman sekarang untuk bisa menghentikan Kenjaku beserta Culling Game. Setelah mendengar penjelasan tersebut, mau tidak mau Kogane harus menerima dua aturan baru dari Kenjaku. Karena dilihat dari manapun, dengan kuasanya atas kendali Tengen sekarang, Kenjaku bisa menghentikan Culling Game kapanpun dia mau. Di sisi lain, dalam wujud perisainya Tengen berkomentar, jika tujuan Kenjaku adalah menghentikan Culling Game, kenapa dia harus repot-repot menambah aturan baru? Bukankah akan lebih cepat jika Kenjaku menyuruhnya untuk menghancurkan keempat perisai utama? Mendengar hal itu, sambil tersenyum menyeringai, Kenjaku pun menjawab, jika keempat perisai utama dihancurkan, maka tempat pengujian untuk proses penyatuan akan menghilang. Karena itulah, demi bisa mengatasinya, dia pun memaksa Kogane untuk menghentikan Culling Game dengan menambah dua aturan baru, yaitu melarang pemain baru memasuki Culling Game dan juga mengakhiri Culling Game setelah semua pemain mati terkecuali dirinya bersama Sukuna. Kemudian setelah itu, seiring Kenjaku dan Tengen berjalan ke dalam gua, kita akhirnya diperlihatkan pada sebuah penampakan yang sangat mengejutkan. Terlihat di dalam gua tempat di mana salah satu perisai utama berada, terdapat mumi dari sang penyihir terkuat sepanjang sejarah, yaitu Ryomen Sukuna. Entah apa yang membuat mayat Sukuna bisa ada di sana, tapi yang jelas saat itu Kenjaku berencana akan membawa mayat tersebut sebagai oleh-oleh untuk Sukuna. Di saat Kenjaku tengah memulai persiapan, seluruh penyihir kini tengah berkumpul di SMA Jujutsu. Mereka yang sudah mendengar adanya dua aturan baru pun kini segera mempersiapkan diri untuk menghadapi Kenjaku bersama Sukuna. Dimulai dari Maki dan Ui yang saat itu sepakat bahwa mereka butuh kehadiran Gojo Satoru, Angel yang untungnya masih hidup tengah dirawat oleh Shoko Ieri, Amai yang sedang berbincang dengan Yuji mengenai pertemuan pertamanya, Yuji yang bersikeras ingin segera membunuh Sukuna demi menyelamatkan Megumi, Choso yang memberikan buku catatan milik Yuki Tsukumo kepada Yuji, dan juga Shoko Ieri yang sedang menanti kepulangan Gojo di tengah ramainya para penyihir di sana.
Hingga tak lama setelahnya, di saat kondisi Angel membaik, upaya untuk membebaskan Gojo dari segel alam penjara dimulai. Namun sebelum itu, Angel menyarankan untuk melakukannya di tempat terbuka. Hal itu dikarenakan dia khawatir dengan keadaan mental Gojo. Secara di dalam segel tidak ada konsep waktu, jadinya Gojo yang sudah 19 hari terkurung mungkin saja akan merasa seperti 100 tahun. Atas saran yang diberikan Angel inilah pembebasan Gojo akhirnya dilakukan di sebuah tempat terbuka. Terlihat saat itu sambil menggenggam trompet sangkakala, Angel sudah bersiap untuk melancarkan teknik Jacob's Ladder. Dan setelah tekniknya ini dikeluarkan, cahaya besar pun seketika meluncur berupaya menghancurkan bagian belakang segel alam penjara. Namun sayangnya, sesaat kilauan cahaya mereda, tak ada satupun yang muncul di sana. Jangankan Gojo, bagian belakang segel juga tiba-tiba menghilang, yang mana hal itu pun membuat para penyihir bertanya-tanya apakah teknik Angel gagal ataukah justru Gojo ikut lenyap bersama bagian belakang alam penjara. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba saja terjadi fenomena gempa bumi yang menggetarkan area di sana. Entah apa yang menjadi pemicunya, tapi yang jelas saat itu Yuji merasa bahwa gempa ini bukanlah sebuah kebetulan belaka. Dan benar saja, sesuai dengan firasat Yuji, di tempat Kenjaku berada, kini telah muncul sang penyihir terkuat Gojo Satoru. Terlihat dengan sorot matanya yang seakan terlahir kembali, dia pun berniat akan segera membunuh Kenjaku karena sudah berani mengurungnya menggunakan tubuh temannya dan juga menciptakan masalah bagi murid-muridnya. Dari sanalah kita akhirnya dijelaskan bahwa ternyata bagian belakang alam penjara hanya berfungsi untuk menghancurkan segel yang ada pada alam penjara asli. Jadi dengan begitu, ketika bagian belakang ini dihancurkan, orang yang tersegel akan keluar di tempat di mana alam penjara asli berada. Dan Kenjaku yang tahu akan hal itu melakukan siasat untuk mencegah kebangkitan Gojo. Dia menyimpan alam penjara asli di palung laut Jepang sekitar 8.000 meter di bawah permukaan disertai segel tambahan berlapis-lapis. Akan tetapi, upaya yang dilakukan Kenjaku ini berakhir sia-sia karena yang dia lawan adalah sosok terkuat Gojo Satoru. Sangat mudah baginya untuk bisa keluar dan langsung meluncur ke tempat Kenjaku berada. Dan saat ini, seolah emosinya terhadap Kenjaku sudah tak terbendung, Gojo segera melancarkan serangan teknik Limitless Blue. Terlihat sambil mengucurkan keringat dingin, Kenjaku pun tampak begitu kesulitan untuk bisa menahan gaya tarikan dari teknik tersebut. Beruntung bagi Kenjaku, saat itu Sukuna tiba-tiba muncul menghentikan serangan Gojo, yang mana kehadirannya ini pun lantas membuat Gojo sedikit terkejut karena sekarang Sukuna telah berhasil mengambil alih tubuh Megumi. Seakan ingin meledeknya, di sana Gojo menyebut bahwa Sukuna sangat pengecut. Raja kutukan yang katanya sangat kuat harus kabur mencari wadah lain hanya gara-gara tidak bisa menguasai tubuh Yuji. Mendengar ejekan tersebut, sebagai seorang pelayan Sukuna, Uraume tentu merasa geram. Namun baru saja dia melesat melancarkan serangan, Uraume lebih dulu mendapat satu pukulan keras dari Gojo yang membuatnya pun terhempas jauh ke belakang. Sementara itu, Kenjaku yang melihat kehadiran Sukuna kemudian segera menghampirinya. Dia menyuruh Sukuna untuk menunda pertarungan sebelum janji dengannya terpenuhi. Di sisi lain, mendengarnya Gojo kembali melontarkan ledekan, dia berucap bagaimana bisa Ryomen Sukuna yang maha kuasa ini mau-maunya menuruti perintah makhluk jahitan seperti Kenjaku. Namun terlepas dari ledekannya tersebut, Gojo menerima usulan untuk menunda pertarungan, asalkan dengan satu catatan, yaitu pertarungannya harus diadakan pada tanggal 24 Desember, hari di mana Suguru Geto mati, karena dia tidak mau jika ada 2 hari peringatan kematian yang berbeda untuk teman lamanya. Seakan ungkapan tersebut tertuju padanya, Kenjaku lalu bertanya dengan tatapan sinis, apakah Gojo bisa menang melawan Sukuna? Mendengar pertanyaan itu, sambil teringat pada pertanyaan yang pernah dilontarkan Yuji, dengan sangat tegas Gojo pun menjawab bahwa dirinya pasti akan menang.
Setelah ditetapkannya tanggal pertarungan, pertama-tama kita ditunjukkan pada keberadaan Sukuna yang sedang memakan banyak jari hasil pengumpulan Uraume. Di sana sebagai pelayan yang setia, Uraume meminta maaf pada Sukuna karena dari 20 jari yang ada, 1 jari terakhirnya tidak dapat dia temukan. Mendengar hal itu, Sukuna sama sekali tidak kesal ataupun khawatir. Dia merasa 1 jari tersebut kemungkinan ada pada Gojo. Secara Gojo adalah orang yang begitu yakin dengan penangguhan hukuman mati Yuji Itadori. Terlebih lagi, 1 jarinya ini juga bisa Sukuna gantikan, yang mana sebagai gantinya dia akan memakan kepala mayatnya sendiri yang baru saja Kenjaku berikan. Sementara itu, di tempat Kenjaku berada, terlihat jelas dia tengah memantau siaran TV ditemani Kogane. Di sana mengetahui bahwa ada 61 pemain yang masih aktif, Kenjaku mulai menyusun suatu siasat. Siasat tersebut adalah memburu para pemain lemah yang tersisa di saat nanti Gojo bertarung melawan Sukuna. Menurutnya, itu adalah waktu yang tepat untuk bisa bergerak dengan bebas karena dia yakin ketika pertarungan Gojo dan Sukuna berlangsung, para penyihir kuat SMA Jujutsu pasti akan terus memantaunya guna mencari celah agar bisa mengalahkan Sukuna. Kemudian setelah itu, kita pun diperlihatkan pada kondisi para penyihir SMA Jujutsu. Ada banyak hal yang mereka lakukan demi mempersiapkan pertempuran terakhir, seperti Yuji yang berlatih keras bersama Kusakabe dalam rangka mempelajari buku penelitian jiwa milik Yuki Tsukumo. Yuta dan Inumaki yang tampak tengah berjalan menuju markas para petinggi Jujutsu, Mei Mei yang memanfaatkan pertarungan Gojo melawan Sukuna sebagai ajang judi online, dan juga Gojo yang saat itu mendapat pemulihan dari Shoko menunjukkan kepiluannya atas kematian Nanami di insiden Shibuya. Hingga tak berselang lama dari sana, tibalah pada hari yang ditentukan. Tepat pada tanggal 24 Desember di wilayah Shinjuku, pertarungan bersejarah antara Gojo melawan Sukuna akan segera terjadi. Terlihat saat itu, ditemani Gakuganji dan Utahime, Gojo Satoru muncul mengenakan jubah berwarna putih. Disertai tatapannya yang sangat dingin, dia pun seolah memancarkan aura membunuh yang begitu ganas. Saking ganasnya, para penyihir yang berkumpul di sana sampai terguncang bahkan tak mampu mengucapkan sepatah kata apapun. Dalam kondisi yang penuh ketegangan ini, Yuji mencairkan suasana dengan berkata pada Gojo bahwa teknik kutukannya menghalangi. Mendengar hal itu, sontak membuat Gojo tersenyum. Dia membiarkan Yuji menepuknya untuk memberikan semangat, yang mana aksi dari Yuji ini pun kemudian diikuti oleh rekan-rekan lain. Mereka semua menepuk pundak Gojo seakan menaruh harapan untuk bisa menang. Dan kini, tepat di lokasi pertarungan Shinjuku, duel penentu antara Gojo dan Sukuna akan segera dimulai. Siapakah yang akan menang dan menjadi yang terkuat, penyihir terkuat sepanjang sejarah, ataukah penyihir terkuat saat ini?